Diana Sunaringsasi. Sebelum aku menjelaskan misiku, aku ingin bertanya dulu kepadamu, Dia. Terdengar kabar dari luar sana bahwa untuk mengakhiri terhentinya pembunuhan Candi Borobudur yang hampir selesai dan untuk mengakhiri penyakit menular, ada dua pilihan bagi Raja Samaratungga yang tidak lain adalah ayahmu. Apakah Dia sudah mendengar? Dia Pramowardhani. Ya tentu saja sudah, Diana. Itu yang menjadikan aku bingung. Memilih nomor 1 berarti aku harus mati. Tentu ayah sangat terpukul. Memilih nomor 2, tentu saja ayah juga berat hati, tidak sesuai dengan kemauan putrinya. Diana Sunaringsasi. Nah, kalau begitu aku akan jelaskan kepadamu tentang misiku. Misiku adalah membongkar konspirasi. Ada apa di balik semua ini? Namun dia harus menjelaskan kepada ayah kalau dia memilih pilihan nomor 1. Dia Pramodawardhani. Jadi aku harus dikorbankan ke kawah Gunung Merapi ya, Diana? Diana Sunaringsasi. Ya benar. Tetapi aku akan menggantikan kamu, Dia. Jangan khawatir. Ya Pramodawardhani. Sebelum semua berlanjut, aku ingin tahu, Diana, sebenarnya kamu ini siapa? Aku akan memegang teguh rahasia. Diana Sunaringsasi. Dia perlu ketahui bahwa sesungguhnya aku datang dari zaman 1187 tahun yang akan datang. Aku dikirim ke sini tidak sendiri, aku berlima. Di antara berlima itu ada kakakku yang menemani aku ke sini. Di antara misiku adalah untuk mencari batu biji dakon yang telah dicuri, dibawa kabur ke wilayah Borobudur. Karena itu, bila nanti ayahmu menanyaimu untuk memilih pilihan itu, pilihlah nomor 1. Jelaskan pada ayahmu, ada apa di balik semua ini? Maka aku memilih pilihan ke-1. Jangan khawatirkan tentang diriku. Dan nanti setelah dia memilih nomor 1, dia harus keluar dari keputren, karena dia adalah sasaran pertama sebagai penerus tahta Raja Samaratungga. Nanti dia akan tinggal di luar istana, boleh memilih tinggal di tempat Eyang Gunadarma atau di tempat lain. Ya Pramowardhani. Jadi sudah sejauh itu Diana persiapan untuk mengungsikan aku. Aku kenal dengan Eyang Gunadarma. Tetapi sebaiknya aku tidak tinggal di sana. Aku tidak ingin melibatkan Eyang Gunadarma. Seandainya misimu gagal, pasti Eyang juga akan menanggung akibatnya. Eyang bisa saja terbunuh, dan malahan Candi Borobudur akan menjadi candi yang tidak pernah akan selesai sepanjang masa. Aku ingin tinggal di hutan saja, menyendiri, asal ada yang menjaga keselamatanku. Aku ingin menyendiri mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar mendapatkan rahmat-Nya. Diana Sunaringsasi. Oh begitu, baiklah. Kita akhiri pembicaraan kita malam ini. Mudah-mudahan esok hari ayahmu akan menanyaimu tentang pilihan itu. Besok malam aku akan datang lagi menjemputmu. Persiapkan segala sesuatunya untuk meninggalkan tempat ini. Dia Pramodawardhani. Baiklah Diana, sampai ketemu esok malam. Jaga dirimu baik-baik. Segera Diana Sunaringsasi meninggalkan kamar Dia Pramowardhani dengan sangat berhati-hati untuk menuju tempat yang ia masuk. Di sana sudah menunggu kakaknya Yus Eko. Segera mereka berdua kembali ke tempat tinggal mereka, rumah Gunadarma. Sambil berjalan pelan, Yus menyempatkan untuk bertanya, Yus Eko, bagaimana adikku berhasil? Diana Sunaringsasi. Berhasil, Yus. Rupanya dapat berjalan lancar. Dia setuju dengan rencana kita. Semoga ayahnya besok menemui dia. Jadi sesuai dengan rencana kita nanti. Yus Eko. Siapa dia? Bukankah Pramodawardhani? Diana Sunaringsasi. Benar. Tetapi dia menyuruhku agar memanggil dia saja, agar lebih akrab. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan rencana. Mari kita cepat agar segera sampai di rumah. Maka mereka berdua melesat bagaikan bayang-bayang di tengah kegelapan malam.
Bagian 8. Mempersiapkan pilihan. Malam yang sepi dan sangat dingin, bersamaan dengan Diana Sunaringsasi menemui Dyah Pramowardhani, Durmagata datang menghadap Patih Lembu Segoro, membicarakan persiapan yang akan dilakukan. Durmagata, Paman, bagaimana menurut Paman peluangku untuk menduduki tata kerajaan Mataram di bawah Wangsa Sailendra, sehubungan dengan syarat yang diajukan oleh Ali Nujum Nulinggo Kertapati? Patih Lembu Segoro, anakku Durmagata, rasanya Raja Samartungga akan memilih nomor 2, sehingga peluangmu untuk memperistri Dyah Pramodawardhani sangat besar. Bagi orang lain dalam lingkungan keluarga dekat istana, rasanya sulit mencari manusia kembar dari mancanegara yang memahami kearifan lokal. Sementara kita sudah mempersiapkan lebih awal. Nah, di sini akan terjadi penyerahan kekuasaan secara halus. Memperoleh istri yang cantik, Dyah Ayu Pramodawardhani, sekaligus menjadi Raja Mataram. Tentu saja Raja tidak akan memilih pilihan nomor 1, karena akan mengorbankan anaknya kepada penguasa kawah Gunung Merapi, sehingga pembangunan Candi Borobudur dapat dilaksanakan, dan nanti kamu yang akan meresmikan. Penyakit menular gampang, nanti dicarikan sarananya, yang penting kamu jadi raja dulu. Durmagata, Paman, bagaimana bila pilihan nomor 2 tidak dipilih oleh raja, karena pilihan akan diserahkan kepada putrinya? Apa yang harus aku lakukan? Patih Lembu Segoro, anakku Durmagata, sebenarnya pertumpahan darah tidak Paman kehendaki. Paman sudah mengabdi puluhan tahun. Nama Paman akan jatuh seketika. Tetapi bila pilihan nomor 1 yang dipilih oleh raja, apakah kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Tentu saja pasukan yang terlatih untuk perang menghadapi pasukan istana yang sah, yang tiap hari selalu waspada terhadap serangan dari luar. Apakah Jurang Gerawah orang kepercayaanku masih bersama pasukanmu? Durmagata, Paman, sepertinya Jurang Gerawah beserta 5 anak buahnya sejak beberapa hari belakangan ini kurang begitu bersemangat, karena tubuh mereka setiap digunakan bergerak merasa kesemutan. Jadi hanya memberikan instruksi saja. Sementara manusia kembar malahan bersemangat melatih bela diri pasukan kami dengan ilmu gulat yang mereka kuasai. Patih Lembu Segoro, rasanya tidak masuk akal Jurang Gerawah beserta pasukannya mengalami hal seperti itu. Pasti ada yang tidak beres. Jarang orang mampu melawan Jurang Gerawah beserta pasukannya. Namun karena waktunya sudah mendesak, Paman tidak perlu turun tangan menanyakan perihal Jurang Gerawah. Yang penting, pasukanmu siap bila sewaktu-waktu diperlukan. Pilihan Putri Raja. Pagi sekali, Raja Samartungga mengunjungi Keputren, menemui putrinya yang diharapkan sebagai penerus tahta kerajaan Mataram, Wangsa Sailendra. Raja Samartungga, anakku, semoga kamu baik-baik saja. Dyah Pramodawardhani, benar ayah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Anda dalam keadaan sehat. Adakah yang sangat perlu sekali sebagainya ayah datang ke Kaputren? Raja Samartungga, benar anakku, ayah datang kali ini dengan hati yang kurang tenteram. Hati ayah dihibur rasa gelisah saat ini, terutama tentang terhentinya pembangunan Candi Borobudur yang tak kunjung selesai, padahal kurang sedikit saja. Gunadarma tidak mampu menyelesaikan karena pembangunan dihentikan untuk sementara waktu, entah sampai kapan. Sementara penyakit menular sudah menjangkit di pusat kota dan memakan banyak korban. Ayah datang tidak sebagai raja, tetapi ayah datang sebagai seorang ayah berbicara kepada anaknya. Dyah Pramodawardhani, apa yang hendak ayah bicarakan dengan aku? Raja Samartungga, anakku,
seorang ahli nujum telah datang kepada ayah. Pasti anakku sudah mendengar, agar tidak ada yang dikurangi atau ditambah. Maka sekali lagi ayah ulangi ramalan tersebut.